Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Maharani Pakpahan dengan NIM 11112404141. Di video kali ini saya akan meresu materi dari pertemuan mata kuliah Hukum Internasional. Jadi pada pertemuan 2 minggu yang lalu telah dilaksanakan presentasi dari semua kelompok, yaitu ada 5 kelompok. Di sini saya akan meresum dari setiap presentasi kelompok. Jadi yang pertama itu adalah hukum kebiasaan internasional, yaitu sumber hukum yang tidak tertulis yang berasal dari praktik-praktik negara yang konsisten dan diyakini sebagai kewajiban hukum. Kemudian unsur-unsurnya ada unsur faktual. Faktual itu ada praktik-praktik negara, praktik umum, praktik yang berulang dan jangka panjang. Kemudian yang kedua itu unsur psikologis atau opinio juris, bersifat abstrak dan subjektif. Tidak ada hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman ada tidaknya unsur psikologis. Yang memiliki peranan besar adalah pengadilan nasional maupun internasional. Kemudian, perubahan pada hukum kebiasaan internasional itu ada bergantung pada 2 unsur utama. Yang pertama itu praktik konsisten negara-negara, yaitu state practice. Yang kedua, keyakinan praktik tersebut wajib diikuti, yaitu opinio juris. Nah, di sini sikap masyarakat internasional itu sangat mempengaruhi praktik tersebut dalam pembentukan hukum kebiasaan yang baru, karena pada awalnya masyarakat itu belum bisa menerima adanya perubahan. Kemudian sering berjalannya waktu, masyarakat mulai terbiasa dan menjadikan itu hal yang wajib. Kemudian apa sih hubungan hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional? Yang pertama itu adalah tidak masalah jika hukum kebiasaan dan perjanjian internasional itu isinya sama. Yang kedua itu jika ada konflik antara hukum kebiasaan dan perjanjian internasional, yang pertama itu harus didahulukan perjanjian barunya daripada yang kebiasaan lama, asal bukan jus cogens. Kemudian yang kedua, kebiasaan baru jika disandingkan dengan perjanjian lama maka tidak jelas dan tidak bisa berlaku untuk non-pihak. Kemudian jika perjanjian atau hukum kebiasaan ini bertentangan dengan jus cogens, maka perjanjian tersebut batal, yang dimana jus cogens adalah hukum yang tertinggi di hukum internasional. Tugas Mahkamah Internasional atau ICJ yaitu menegakkan keberadaan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum utama ketika perjanjian tidak tersedia. Kemudian, jus cogens pada aturan-aturan HI itu yaitu contohnya larangan penggunaan kekuatan militer atau senjata, self-determination, genocide, larangan penyiksaan, kebebasan laut lepas, juga prinsip persamaan kedaulatan. Kemudian materi yang kedua yaitu sumber hukum internasional, yaitu dasar hukum dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Alasan mengapa kita harus memahami sumber hukum internasional adalah untuk mengatur hubungan antar negara, menentukan hak dan kewajiban antar negara, menciptakan kepastian hukum, menjadi dasar penyelesaian sengketa internasional. Kemudian menurut pandangan ahli, salah satunya ada Andi Tenri. Sumber hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur aktivitas internasional. Nah, perbedaan dari sumber hukum internasional itu ada 2. Yang pertama ada formal dan material. Yang formal itu adalah proses resmi yang menghasilkan ketentuan mengikat. Contohnya doktrin, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan putusan pengadilan. Kemudian yang material itu adalah bukti penerapan hukum dalam praktiknya. Contohnya ada keadilan, adat, kesadaran hukum, kebiasaan internasional, dan lain-lain. Kemudian teori hukum internasional yaitu ada 2. Yang pertama teori monisme, yang kedua teori dualisme. Teori monisme itu hukum internasional dan nasional dianggap satu kesatuan, salah satunya lebih tinggi dari yang lain. Perjanjian internasional berlaku otomatis di hukum nasional atau sebaliknya. Sedangkan yang teori dualisme, hukum internasional dan nasional adalah 2 sistem yang berbeda. Hukum internasional hanya berlaku jika diakui dan dimasukkan ke sistem hukum nasional. Jadi, monisme itu menyatakan bahwa hukum internasional dan nasional itu adalah menjadi satu, sedangkan dualisme, hukum internasional dan nasional itu sistem yang berbeda. Selanjutnya ada materi ketiga yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah persetujuan tertulis antar negara yang tunduk pada hukum internasional yang dimana lebih unggul dibanding hukum kebiasaan karena bersifat tertulis. Kemudian syarat dari perjanjian internasional yaitu tunduk pada hukum internasional bukan nasional karena hanya kontrak bukan treaty. Kemudian jenis-jenis perjanjian internasional itu ada banyak. Salah satunya ada bilateral yaitu antara 2 pihak, trilateral antara 3 pihak, yang ketiga ada multilateral yaitu banyak pihak, kemudian ada regional yang dalam satu kawasan, dan universal semua negara boleh join. Kemudian jenis perjanjian internasional berdasarkan kaidah hukum. Yang pertama itu adalah treaty contract, tertutup, hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kemudian ada law making treaty, terbuka dan menciptakan prinsip hukum yang baru dan dapat mengikat pihak yang ketiga. Contohnya itu ada Konvensi Wina 1961, UNCLOS 1982, Space Treaty 1967 dan lain-lain. Kemudian hierarki dalam treaty.
yaitu ada prinsip lex posteriori derogat lex priori, yaitu perjanjian terbaru mengesampingkan perjanjian yang lama. Konflik antara treaty tidak ada hierarki yang tetap. Kemudian, prinsip penting dalam perjanjian internasional itu ada 5. Yang pertama ada voluntary, yang kedua ada pacta sunt servanda, yang ketiga ada pacta treaty nec nocens prosen, yang keempat ada jika perjanjian sudah dikodifikasi hukum kebiasaan akan mengikat semua negara. Yang kelima ada jika campuran dari customary law plus perkembangan baru maka berlaku sesuai ketentuan pihak. Lalu, waktu berlakunya perjanjian internasional tergantung pada klausa final atau pasal terakhir perjanjian. Contohnya, berlaku segera setelah penandatanganan, berlaku 60 hari setelah penandatanganan, berlaku setelah 30 piagam ratifikasi, kemudian berlaku 30 hari setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Kemudian materi selanjutnya ada sumber hukum terakhir secara resmi, di mana prinsip umum hukum sebagai salah satu sumber internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ. Nah, prinsip umum hukum ini sering disebut sebagai jalan terakhir atau sumber hukum terakhir secara resmi karena dipakai jika yang pertama tidak ada perjanjian internasional atau treaty, yang kedua tidak ada kebiasaan internasional atau customary law. Prinsip hukum umum adalah norma atau gagasan dasar yang diakui oleh sebagian besar sistem hukum di berbagai negara, berfungsi sebagai pelengkap jika tidak ada aturan tertulis maupun kebiasaan. Kemudian sumber HI pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menetapkan 4 sumber hukum utama yang digunakan untuk memutus perselisihan. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab, kemudian yang keempat ada keputusan pengadilan dan doktrin para ahli atau subsidiary means. Nah, contohnya itu ada pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus ditepati. Kemudian ada juga good faith atau etikat baik, equality before the law, yaitu kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga ada res judicata, yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diperkarakan ulang. Kemudian yang terakhir ada liability for wrongful act, yaitu tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum. Kemudian ada fungsi prinsip hukum umum. Yang pertama itu mengisi kekosongan hukum internasional, yang kedua mencegah non-liquid atau pengadilan tidak dapat memutus karena tidak ada hukumnya. Kemudian yang ketiga menjadi pegangan universal dalam menafsirkan hukum internasional. Kemudian terdapat kelemahan dan kelebihan dari prinsip hukum umum. Yang pertama itu kelebihannya adalah dia fleksibel, yaitu bisa mengisi kekosongan hukum. Yang kedua bersifat universal, yaitu berlaku lintas negara. Kemudian kelemahannya tidak selalu tertulis. Nah, karena dia tidak tertulis makanya rawan interpretasi berbeda. Kemudian yang kedua bisa diperdebatkan apakah suatu prinsip memang diakui oleh semua negara. Kemudian yang terakhir ada materi putusan pengadilan dan doktrin. Putusan pengadilan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary bagi sumber-sumber hukum di atasnya. Namun, tidak berarti bahwa putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari sumber-sumber hukum di atasnya. Namun hanya mengikat para pihak dan hanya untuk kasus-kasus tertentu. Nah, fungsi dan peran putusan pengadilan itu apa sih? Yang pertama itu adalah sarana pembuktian hukum. Yang kedua adalah bukan presiden yang menjabat. Yang ketiga yaitu mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Kemudian doktrin itu, ajaran para ahli adalah sumber hukum tambahan yang bersifat subsidiar. Ajaran para ahli ini terbatas fungsinya hanya dalam analisa-analisa fakta, pembentukan pendapat, serta kesimpulan yang mengarah pada terjadinya tren atau kecenderungan dalam hukum internasional. Contohnya itu ada ILC, yaitu International Law Commission, dibentuk PBB berdasarkan Revolusi MU 1947 yang berfungsi sebagai mengakomodasikan hukum internasional yang ada dan meningkatkan hukum yang baru. Kemudian, menurut Gedet, doktrin adalah tentang zona tambahan yang diikuti banyak pakar, maka akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian menurut Alfred Pido, yaitu tentang konsep warisan bersama umat manusia atau common heritage of mankind di zona laut lepas dan dasar laut samudera dalam. Kemudian saya akan membahas tentang materi dari pertemuan minggu kemarin, yaitu sumber hukum internasional. Menurut para ahli, yaitu Mukhtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum, dapat berasal dari praktek negara, praktik internasional, praktik entitas lain negara, dan tulisan pakar hukum internasional, yang dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, metode penciptaan hukum internasional, tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret.
Nah, sumber hukum itu dibagi menjadi dua, material dan formal. Nah, kalau yang material itu bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh ahli HI menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap peristiwa atau situasi tertentu. Contohnya adalah fakta sosial dan politik, kemudian kebutuhan masyarakat internasional, yang ketiga ada praktik negara atau state practice. Kemudian yang formal, yaitu cara atau bentuk resmi yang membuat suatu aturan diakui sebagai hukum yang sah. Contohnya, perjanjian internasional atau treaties. Kemudian yang kedua, kebiasaan internasional atau customary law. Yang ketiga ada prinsip hukum umum. Yang keempat ada putusan pengadilan dan pendapat sarjana. Kemudian menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat pada pasal 38 ayat 1 ICJ Statute yang terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara. Kemudian masuk kembali ke perjanjian internasional dari materi yang sebelumnya. Perjanjian internasional penting dalam hukum internasional. Kemudian ada juga istilah-istilah lain dari perjanjian internasional seperti treaty, agreement, pact, charter, statute, declaration, and covenant. Nah, perjanjian internasional itu dilakukan untuk meningkatkan kerjasama internasional antar negara. Kemudian kelebihannya itu karena dia tertulis, memudahkan pembuktian dibandingkan hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Dasar hukumnya ada pada Konvensi Wina 1969, yaitu perjanjian tertulis antar negara. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.